Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat kepo yang mau ta'aruf nih, tapi katanya lagi penasaran, boleh nggak ya pengen lihat rambut calon istri dulu? Kan melihat calon istri diperbolehkan. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel keislaman yang menyejukkan, Kepo Syariah. Channel yang memfasilitasi kamu curhat kepada ahlinya, dan kamu juga akan dapat ilmu serta inspirasi di channel ini. Kamu dapat bertanya di kolom komentar di YouTube ini atau DM akun Instagram kita di @keposyariah atau via web kita di www.keposyariah.com. Nah, sekarang kita simak jawaban untuk sahabat kita yang tadi ya guys. Islam tidak mencela, apalagi melarang seorang laki-laki yang menginginkan kriteria tertentu atas calon istrinya, bahkan kepada hal-hal yang bersifat fisik sekalipun. Katakanlah misalnya seorang laki-laki ingin calon istrinya punya jenis rambut tertentu, atau warna kulit tertentu, atau tinggi tertentu, bahkan jenis suara tertentu. Semua keinginan ini adalah hal yang wajar dan tidak bisa divonis sebagai sikap mendahulukan hal-hal fisik ketimbang non-fisik. Sebab di antara salah satu pertimbangan yang diterima syariat Islam tentang memilih calon istri adalah masalah fisik, yaitu masalah kecantikan. Selain masalah keturunan, kekayaan, dan juga agama tentunya, yang dilarang adalah mengalahkan pertimbangan sisi agama oleh sisi pertimbangan sisi kecantikan saja. Itulah makna fazwardizadiddin yang sebenarnya. Bukan berarti seorang diharamkan bila secara fitrah menginginkan punya istri yang cantik menurut kriteria subjektif darinya. Karena itulah syariat Islam yang memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk melihat secara fisik wanita yang akan menjadi calon istrinya. Maka demikianlah disebutkan dalam semua kitab fikih, bahwa di antara hal-hal yang dibolehkan seorang laki-laki melihat seorang wanita adalah saat berniat untuk menikahinya. Sebagaimana yang pernah Rasulullah SAW anjurkan kepada seorang sahabatnya yang berniat hendak menikahi seorang wanita. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bertanya kepada seseorang yang menikahi seorang wanita, "Sudahkah kamu melihatnya?" Dia menjawab, "Belum." Nabi SAW bersabda, "Pergilah dan lihatlah." Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bila seorang di antara kalian melamar wanita, bila mampu untuk melihat apa yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka kerjakanlah." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim mensyahihkannya. Namun kebolehannya untuk melihat calon istri tidak menggugurkan kewajiban menutup aurat bagi para wanita. Hukum kewajiban menutup aurat bagi seorang wanita dan keharaman terlihat aurat itu oleh lelaki ajnabi yang bukan mahramnya tidak bisa digugurkan begitu saja, apalagi hanya karena kepentingan calon suami yang ingin melihat keadaan fisik calon istrinya. Hukum menutup aurat bisa digugurkan hanya dengan hal-hal yang bersifat darurat secara syariah. Misalnya untuk kepentingan pengobatan yang secara akal manusiawi tidak atau belum ditemukan cara lain. Dalam kasus seorang ibu yang terpaksa harus melahirkan dengan operasi sesar karena ada kelainan dalam proses persalinan, sedangkan dokter yang ada hanyalah laki-laki. Maka saat itu demi menolong nyawa keduanya, sebagian aurat yang terkait dengan operasi itu boleh sementara terlihat. Sebaliknya, kalau hanya untuk calon suami yang penasaran ingin melihat secara langsung keadaan fisik calon istri, hukumnya haram. Dan rasa penasarannya itu tidak termasuk ke dalam kategori darurat yang menggugurkan keharaman. Sehingga titik temu ada pada kebolehan melihat wajah dan kedua tapak tangannya. Di luar keduanya tetap haram untuk dilihat secara langsung. Lalu bagaimana dengan kepentingan calon suami? Apakah dia harus membeli kucing dalam karung? Bagaimana kalau setelah akad nikah suaminya kecewa dengan keadaan fisik istrinya? Bukankah itu tidak adil? Untuk itu marilah kita duduk masalah dengan jelas. Sebenarnya yang dilarang hanyalah melihat secara langsung. Sedangkan bila keadaan fisik seorang calon istri diceritakan oleh orang yang berhak dan syikoh, hukumnya tidak dilarang.
Ya, secara penglihatan langsung dibolehkan memang hanya wajah dan kedua telapak tangan, tapi sebenarnya fasilitas ini sudah sangat syarat memberi informasi. Misalnya, informasi tentang jenis kulit, kehalusan, serta warnanya sudah pasti sangat jelas dan terpenuhi. Karena wajah dan kedua telapak tangan itu adalah kulit yang boleh dilihat. Demikian juga dengan ukuran tinggi tubuh, boleh dilihat secara langsung. Juga suaranya yang memang bukan aurat, boleh didengar dengan secara langsung. Raut wajah yang halal dilihat sudah sangat menggambarkan kecantikan seorang wanita. Karena pusat kecantikan fisik wanita memang ada pada wajah. Bahkan buat sebagian orang yang ahli, cukup dengan melihat telapak tangan bagian dalam, bisa didapatkan banyak informasi yang lumayan lengkap. Misalnya tentang kerajinan dalam bekerja, kemampuan dalam memberikan keturunan, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan bentuk fisik rambut? Bukankah buat sebagian laki-laki, jenis rambut, bentuk serta modelnya cukup menjadi bahan pertimbangan? Rambut adalah aurat wanita. Haram dilihat laki-laki asing atau ajnabi, termasuk calon suami. Maka untuk kepentingan itu, informasinya boleh disampaikan dengan jalan diceritakan, baik secara langsung oleh yang bersangkutan atau orang lain yang syikoh. Misalnya oleh keluarga atau sesama wanita. Buat mereka yang ahli, cukup diceritakan ciri fisiknya. Sudah lumayan lengkap dan bisa tergambarkan. Pernahkah Anda melihat ahli lukis wajah yang bekerja untuk kepolisian? Dia mampu melukis ulang wajah seorang penjahat tanpa pernah melihat wajahnya langsung. Cukup dengan mendengarkan keterangan dari orang yang pernah melihatnya. Hasilnya, not bad. Buktinya banyak penjahat tertangkap setelah polisi mendengarkan lukisan wajahnya. Tapi semua informasi tadi tidak akan didapat bila seorang hanya melihat pas foto yang berukuran 2x3 cm. Sepertinya yang sering terjadi dalam urusan ta'aruf para aktivis dakwah. Padahal Rasulullah SAW telah membolehkan untuk melihat secara langsung, bahkan sampai menganjurkan. Maka berta'aruf hanya lewat pas foto justru tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Paling tidak, sekian banyak informasi yang merupakan hak seorang calon suami tidak akan didapat dengan mudah. Apalah arti selembar biodata dan sebuah pas foto yang tidak berwarna. Jadi kesimpulannya, maka melihatlah calon istri secara fisik karena hukumnya sunnah. Karena memang demikianlah anjuran dari Nabi kita SAW. Namun hanya boleh terlihat wajah dan kedua telapak tangan, karena selain dari keduanya merupakan aurat yang haram dilihat. Tapi kalau diceritakan, hukumnya boleh bila dilakukan dengan memenuhi aturan syariah. Semoga membantu ya buat penanya dan juga bermanfaat buat sahabat yang sedang menyimak semuanya. Semoga lancar ta'arufnya. Buat sahabat kepo semuanya yang ingin bertanya, curhat, memberikan saran, dan request mau dibahas topik apa, ditunggu ya di website keposyariah.com, DM Instagram, ataupun di kolom komentar YouTube ini. Yuk teman-teman, subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan terus membantu anak-anak muda curhat dan belajar bersama tentang keislaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.